Apa yang akan kamu lakukan jika dunia menganggapmu tidak ada? Jika setiap langkah yang kamu ambil selalu dihentikan oleh orang-orang yang tidak percaya pada kemampuanmu? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu harus meninggalkan segala yang kamu kenal untuk mencari harapan di tempat yang asing? Suasana kampung di pelosok desa tampak damai pada siang itu. Namun, di balik kebisingan suara burung yang berkicau dan desiran angin yang menyentuh pepohonan, ada sebuah kisah yang tersembunyi. Sebuah kisah tentang Raka, seorang anak yatim piatu yang kehilangan segalanya sejak hari pertama ia membuka mata. Raka, yang baru berusia 5 tahun, harus merasakan pahitnya hidup setelah orang tuanya meninggal akibat penyakit yang melanda desanya. Tidak ada yang menyambutnya dengan kasih sayang. Tidak ada tangan hangat yang menuntunnya, kecuali dinginnya malam yang mencekam dan suara angin yang menyapu sepi. Raka tinggal di sebuah rumah reyot yang hanya menyisakan kenangan masa lalu yang kelam. Para tetua desa selalu mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan menjadi beban. Anak yatim piatu, siapa yang peduli? Begitu kata mereka setiap kali Raka mencoba bertanya tentang masa depannya. Tapi hari itu ada yang berbeda. Hari itu adalah hari yang mengubah hidupnya selamanya. Pada pagi yang cerah, sekelompok warga kampung datang dengan wajah serius. Mereka mengumpulkan penduduk desa di alun-alun, tempat yang biasa digunakan untuk berbagai acara desa. Di sana, mereka menyampaikan sebuah keputusan yang akan mengubah takdir Raka. Anak yatim ini, Raka, sudah cukup menjadi beban bagi desa kita. Kami tidak mampu lagi menanggungnya. Sudah saatnya dia pergi, meninggalkan kampung ini, kata salah satu tetua desa dengan suara penuh ketegasan. Raka berdiri di sana, di tengah kerumunan yang terdiam, memandang mereka dengan mata yang mulai berair. Di antara semua orang yang ada di sana, hanya sedikit yang berani menatap matanya. Wajahnya tampak tegar, namun dalam hati kecilnya, ada sebuah pertanyaan besar yang tak bisa ia jawab. Kenapa? Kenapa aku? Namun, tak ada seorang pun yang bersedia memberi penjelasan lebih. Raka diusir, tak diberi kesempatan untuk berbicara. Tanpa ampun, dengan begitu saja, ia dipaksa meninggalkan kampung halaman yang dulu pernah ia kenal. Jangan kembali lagi ke sini, ujar salah seorang penduduk kampung yang dulu dianggap teman. Dengan langkah berat, Raka meninggalkan desa yang kini seolah menjadi tempat yang tak lagi mengenalnya. Tanpa tahu harus kemana, ia berjalan menembus hutan, menatap langit yang tampak begitu luas. Mungkin inilah takdirnya, pikirnya. Mungkin takdirnya memang tidak berada di sini, di kampung yang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat ia melangkah pergi, sebuah suara bisik bergema di hati kecilnya. Aku akan membuktikan ini pada mereka. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Hari-hari pertama Raka setelah diusir dari kampung sangat berat. Saat pertama kali meninggalkan kampung halamannya, ia hanya membawa sehelai pakaian di punggungnya dan sepotong roti yang sudah mulai keras. Tiada tujuan jelas, hanya langkah yang terus maju dengan harapan samar di dalam dada. Tidak ada tempat untuk kembali. Tidak ada keluarga yang menanti. Ia hanyalah seorang anak yatim piatu yang terbuang tanpa arah, tanpa harapan. Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan kerikil tajam, menuju ke kota besar yang tak jauh dari desanya. Tidak tahu apakah itu adalah keputusan yang benar, tapi di dalam hatinya ada satu keyakinan. Dunia tidak akan bisa mendiktekan takdirnya. Ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Setibanya di kota, Raka mulai merasakan betapa asingnya dunia ini. Bangunan-bangunan tinggi yang menjulang membuatnya merasa kecil. Semua orang di sekitar tampak sibuk, seperti berlomba dengan waktu. Di sana, tidak ada yang peduli dengan seorang anak jalanan. Raka harus belajar cepat bagaimana untuk bertahan. Bagaimana untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Berbulan-bulan pertama adalah masa-masa penuh perjuangan. Ia tidur di bawah jembatan, mencari makanan sisa di tempat-tempat pembuangan, dan mencoba bertahan hidup meskipun tubuhnya semakin lemah karena kekurangan gizi. Dalam keputusasaan, Raka berusaha mencari pekerjaan, meski hanya pekerjaan kasar yang dibayar sangat sedikit. Namun, setiap kali ia mencoba untuk bekerja, dunia seakan memberinya pintu yang tertutup. Tak ada yang ingin memberinya kesempatan hanya karena dia seorang anak yatim, dengan wajah kusam dan pakaian compang-camping. Suatu hari, saat Raka sedang mengemis di depan sebuah kafe, seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria itu mengenakan jas rapi dan membawa koper hitam besar. Raka tidak tahu mengapa pria itu berhenti di depannya, tetapi pria itu mengamatinya dengan tatapan yang berbeda. "Kenapa kamu di sini, anak?" tanya pria itu. Suara lembut namun tajam. Raka menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menggigit bibir, menahan tangis.
Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Tanya pria itu lagi. Kali ini dengan sedikit rasa penasaran. Raka mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Apa yang ia inginkan? Ia hanya ingin hidup, bertahan, dan tidak mati dalam kesendirian. Aku ingin bisa punya tempat tinggal yang layak, dan makan dengan cukup, jawab Raka dengan suara tercekat. Pria itu terdiam sejenak lalu melanjutkan. Kamu tahu, hidup bukan hanya soal bertahan. Hidup adalah soal bagaimana kamu bisa memanfaatkan apa yang kamu punya untuk meraih lebih. Aku bisa memberimu pekerjaan, tapi kamu harus bersedia untuk belajar dan berjuang keras. Raka hanya bisa tertegun. Tidak ada orang yang pernah menawarkan bantuan sebaik ini. Dalam hati, ia merasa ragu, tapi di sisi lain, rasa ingin bertahan hidup lebih besar dari segala keraguannya. Pria itu mengulurkan kartu namanya. Hubungi saya kalau kamu siap. Nama saya Arman. Dunia ini penuh dengan peluang, asalkan kamu tahu cara menemukannya. Hari itu, Raka mengambil kartu nama itu dengan tangan gemetar. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedikit ada harapan. Disinilah awal mula perjalanan hidup baru Raka dimulai. Raka mulai bekerja dengan Arman, yang ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis di bidang teknologi. Arman melihat potensi dalam diri Raka, meskipun latar belakangnya sangat sederhana. Dari hari ke hari, Raka mulai belajar tentang dunia yang sebelumnya asing baginya. Dunia teknologi, bisnis, dan investasi. Namun, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Raka sering merasa rendah diri, meragukan kemampuannya. Setiap kali ia melakukan kesalahan, ia merasa dunia ingin menyerahkannya kembali ke jalan yang lama, jalan penuh keputusasaan dan pengabaian. Tapi Arman selalu ada untuk memberinya semangat dan bimbingan. Aku tahu kamu bisa, Raka. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa dirimu sekarang, kata Arman dengan penuh keyakinan. Raka mulai menyadari bahwa dunia ini memang keras. Tetapi, jika seseorang tidak berhenti belajar dan berjuang, ia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Selama bertahun-tahun, Raka bekerja keras, belajar tanpa henti, dan mulai membangun jaringan yang kuat. Di saat-saat terberat, ketika uang hampir habis dan proyek yang dikerjakan tampak gagal, Raka tidak menyerah. Ia tahu bahwa keberhasilan bukan hanya soal keberuntungan. Itu soal seberapa keras seseorang mau berjuang untuk impian mereka. Satu persatu, Raka mulai mengumpulkan kesuksesan. Ia belajar bagaimana merancang produk teknologi inovatif, bagaimana menilai pasar, dan bagaimana membuat keputusan bisnis yang tepat. Bisnis kecil yang ia mulai dari bawah perlahan berkembang menjadi sebuah perusahaan teknologi besar. Tahun demi tahun berlalu, dan Raka mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Seiring waktu, ia belajar lebih banyak tentang dunia yang sebelumnya begitu asing baginya. Di bawah bimbingan Arman, Raka tidak hanya bekerja di perusahaan teknologi yang mulai ia bangun, tapi ia juga mulai memahami inti dari kewirausahaan, bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Pada awalnya, Raka hanya bekerja sebagai asisten, membantu mengelola administrasi kecil dan tugas-tugas dasar lainnya. Namun, dengan dedikasi dan tekad, ia mulai menunjukkan kualitas yang lebih besar dari sekadar seorang pekerja biasa. Ia mulai menciptakan ide-ide baru, memberikan solusi untuk masalah teknis, dan akhirnya berani untuk mengajukan proyek-proyek besar. Raka, aku lihat kamu punya ide bagus untuk produk baru. Cobalah presentasikan ide itu ke dewan direksi, kata Arman pada suatu hari, memberi Raka kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan akan datang. Raka merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan kemampuannya. Ia mulai bekerja keras, mengumpulkan data, membuat prototipe, dan menyiapkan presentasi yang sempurna. Hari presentasi tiba, dan meskipun rasa gugup mengguncang hatinya, ia berdiri dengan penuh percaya diri di depan dewan direksi. Dengan suara yang stabil, ia mempresentasikan ide tersebut, sebuah aplikasi inovatif yang memudahkan para petani untuk mengakses informasi teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen mereka menggunakan analitik berbasis AI. Presentasi itu mengejutkan semua orang di ruang tersebut. Dewan direksi terkesan dengan ide brilian Raka yang menggabungkan teknologi dengan kebutuhan dunia nyata. Mereka memberi lampu hijau untuk mengembangkan produk tersebut, dan dalam beberapa bulan, aplikasi tersebut diluncurkan ke pasar dengan sukses besar. Raka yang dulunya hanyalah seorang anak yatim piatu yang diusir dari kampungnya, kini menjadi seorang pengusaha muda yang memiliki visi besar. Keberhasilan aplikasi itu membuka jalan bagi peluang bisnis lainnya.
Dia mulai mendapatkan perhatian dari investor besar yang ingin mendanai perusahaan teknologi yang ia bangun. Dalam waktu yang cukup singkat, perusahaan kecil yang dulu ia rintis kini tumbuh pesat. Raka tidak hanya menjadi seorang profesional di bidang teknologi, tetapi ia juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berasal dari latar belakang yang serupa dengan dirinya. Ia membuka lapangan kerja, memperkenalkan teknologi yang mengubah kehidupan masyarakat, dan mulai membuat dampak besar di industri teknologi global. Namun, meskipun ia sudah meraih kesuksesan, Raka tidak melupakan akar perjuangannya. Ia sering mengingat masa-masa sulitnya, berjalan kaki tanpa tujuan, tidur di jalanan, dan merasakan bagaimana dunia menutup pintunya di hadapannya. Pengalaman itu membentuknya menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berusaha untuk memberi kembali kepada masyarakat. Dalam sebuah wawancara eksklusif di acara bisnis internasional, seorang jurnalis bertanya kepada Raka, "Apa yang mendorong Anda untuk terus maju?" Bahkan ketika semuanya tampak sangat sulit, Raka tersenyum dengan tenang, kemudian menjawab, "Kehidupan mengajarkan kita bahwa tidak ada yang datang dengan mudah. Semua orang punya perjuangan mereka masing-masing, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Saya belajar bahwa ketekunan dan tekad adalah kunci. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita berusaha keras dan percaya pada diri sendiri." Raka berbicara dengan rendah hati, tetapi kata-katanya sangat dalam dan penuh makna. Di balik kesuksesannya, ada cerita tentang kegagalan, penolakan, dan pengorbanan. Namun, hal-hal itulah yang membentuknya menjadi sosok yang ia kenal sekarang. Seorang miliarder muda yang memimpin perusahaan teknologi besar. Bisnisnya semakin berkembang. Ia memulai proyek-proyek filantropi, membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Ia juga mendanai berbagai startup yang dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu, memberikan mereka kesempatan yang sama seperti yang diberikan Arman kepadanya dulu. Namun, meskipun kesuksesan ini telah mengubah hidupnya, ada satu hal yang masih tertinggal dalam pikirannya, kampung halaman yang telah mengusirnya, tempat yang dulu ia kenal sebagai rumah. Raka tahu, saat ini adalah saat yang tepat untuk kembali, dan dia merasa siap untuk menghadapi masa lalunya. Setelah bertahun-tahun membangun kerajaan bisnisnya, Raka akhirnya meraih kesuksesan yang luar biasa. Perusahaan teknologi yang ia bangun kini menjadi salah satu yang terdepan di dunia. Raka menjadi salah satu miliarder muda yang paling dicontohkan. Namun, meskipun dunia memujinya, ada sesuatu yang masih menggantung di hatinya. Kampung halamannya. Pernah ada waktu ketika Raka merasa bahwa dirinya adalah bagian dari tempat itu, sebuah desa kecil yang penuh dengan kenangan pahit. Namun, saat ini, kampung itu hanyalah bayangan di masa lalu, sebuah tempat yang mengusirnya tanpa belas kasihan. Raka tahu, suatu saat nanti, dia harus kembali. Namun, ia tidak hanya ingin kembali sebagai orang yang sukses. Ia ingin melihat apakah desa itu masih mengingat dirinya. Lebih dari itu, Raka ingin membuktikan bahwa dia lebih dari apa yang mereka kira. Setelah 10 tahun berlalu, Raka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun, kali ini, dia datang bukan sebagai anak yatim piatu yang terbuang, melainkan sebagai seorang miliarder yang telah membuktikan dirinya. Ia tidak datang untuk mencari pengakuan, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri dan orang-orang di kampung itu, bahwa masa lalu bukanlah takdir yang mengikat kita. Pada hari yang penuh dengan harapan dan sedikit kecemasan itu, Raka mengemudikan mobil mewahnya menuju desa yang sudah lama ia tinggalkan. Ketika ia sampai di dekat desa, ia melihat banyak hal yang sudah berubah. Beberapa rumah masih berdiri tegak, namun beberapa lainnya tampak rusak dan terbengkalai. Kampung ini, yang dulu tampak hidup, kini terlihat suram dan terbengkalai. Masyarakatnya sepertinya tidak mengalami kemajuan yang sama seperti yang terjadi pada dunia luar. Ketika Raka memasuki pusat desa, dia dapat merasakan tatapan yang berbeda dari penduduk desa. Ada rasa heran, rasa tidak percaya, dan sedikit rasa malu. Mereka mengenali Raka, meskipun sekarang ia tampak berbeda, lebih dewasa, lebih matang, dan tentu saja jauh lebih sukses. Seorang wanita tua yang dulu pernah mengenalnya saat masih kecil mendekat. Dia mengamati Raka dari jauh dan kemudian menghampirinya dengan langkah ragu. "Raka, apa benar itu kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Raka tersenyum, namun senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh dengan pemahaman. "Ya, ini saya, Bu. Sudah lama sekali sejak saya meninggalkan tempat ini." Wanita itu menundukkan kepala, menahan tangis.
Kami semua menyesal, Nak. Kami tahu kami telah membuat kesalahan besar. Kami tidak pernah berpikir kamu bisa menjadi seperti ini. Kami mengusirmu begitu saja, tanpa memberi kesempatan. Raka hanya terdiam sejenak, merasakan beratnya kata-kata itu. Dia tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Namun, dia tidak datang untuk membalas dendam atau menghukum mereka. Dia datang untuk melihat apakah mereka bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Bersamaan dengan itu, beberapa penduduk kampung yang lain mulai mendekat. Mereka terlihat canggung, tidak tahu harus berkata apa, tetapi tatapan mata mereka menunjukkan penyesalan yang dalam. Mereka yang dulu menganggap Raka sebagai anak yang tidak berguna, kini harus menelan kenyataan bahwa mereka salah. Dan yang lebih pahit lagi, mereka harus melihat bahwa orang yang dulu mereka buang, kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Raka kemudian mengundang mereka untuk duduk bersama di bawah pohon yang dulunya menjadi tempat bermainnya. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia melalui masa-masa sulit, dan bagaimana tekad serta kerja keras membawanya menuju kesuksesan. Ia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan bahwa hidup adalah tentang memberi kesempatan kedua. Bahkan jika dunia menutup semua pintu. Dulu, kalian mengusir saya karena kalian menganggap saya tidak ada apa-apanya, kata Raka dengan suara penuh kehangatan. Tapi lihat sekarang, saya tidak hanya berhasil karena saya punya kesempatan lebih, tapi karena saya tidak pernah berhenti berusaha. Jika saya bisa mencapai semua ini, kalian juga bisa. Penduduk kampung terdiam, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Rasa malu dan penyesalan begitu mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghancurkan peluang untuk membantu seseorang yang kini telah menjadi orang yang luar biasa. Mereka berharap bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan mereka. Pada malam hari, setelah berjam-jam berbicara dengan penduduk kampung, Raka merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Meskipun penyesalan sudah datang terlambat, ia merasa bahwa perubahan itu bisa dimulai dari dirinya. Ia memutuskan untuk memberi bantuan kepada kampung itu, tetapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk membangun sebuah pusat pelatihan teknologi di kampung itu. Dia menyadari bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mengakses informasi adalah akar dari banyak masalah yang ada di desa tersebut. Dengan membuka akses kepada teknologi dan pendidikan, Raka berharap dapat memberi mereka kesempatan untuk berubah, untuk maju bersama dengan dunia yang semakin berkembang pesat. Namun, yang lebih penting lagi, Raka ingin memberi kesempatan kedua bagi kampung itu untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak yang ada di sana. Beberapa bulan setelah Raka kembali ke kampung halamannya, perubahan mulai terasa. Pusat pelatihan teknologi yang ia dirikan kini berfungsi sebagai tempat bagi penduduk desa untuk belajar keterampilan baru, terutama di bidang digital dan teknologi. Anak-anak yang dulunya hanya bermain di jalanan atau membantu orang tua mereka bertani, kini bisa mengakses pendidikan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Orang tua mereka, yang dulu menganggap teknologi sebagai sesuatu yang jauh dan tak terjangkau, kini mulai belajar bagaimana cara menggunakannya untuk memajukan usaha kecil mereka. Raka tidak hanya memberi mereka teknologi dan pendidikan, dia memberi mereka harapan yang lama hilang. Hari-hari di kampung itu kini dipenuhi dengan suara-suara baru. Suara anak-anak yang belajar, suara percakapan tentang bisnis kecil, dan suara optimisme yang menggantikan keputusasaan yang dulu merajalela. Raka tidak hanya mengubah nasib dirinya, tetapi juga mengubah nasib seluruh kampung yang dulu mengusirnya. Namun, meskipun kampung itu mulai berubah, ada satu hal yang tidak pernah bisa berubah. Masa lalu. Penduduk kampung yang dulu mengusirnya, kini menyadari betapa besar kesalahan mereka. Mereka sering datang ke pusat pelatihan, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk meminta maaf kepada Raka. Mereka berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Raka menerima permintaan maaf itu dengan hati yang lapang. Baginya, itu bukan soal apakah mereka minta maaf atau tidak, tetapi tentang bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan mereka dan berusaha menjadi lebih baik. Satu sore, saat matahari mulai terbenam, Raka duduk di tepi sungai yang mengalir di dekat kampungnya, mengenang perjalanan hidupnya. Dari anak yatim yang diusir, menjadi seorang pemuda yang berjuang di kota besar, hingga akhirnya kembali ke kampung ini untuk memberi dampak positif. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini menjadi kenyataan. Tapi yang lebih penting, Raka menyadari sesuatu yang lebih mendalam. Kekuatan sejati tidak datang dari seberapa besar kita bisa bangkit sendiri, tetapi seberapa banyak kita bisa mengangkat orang lain bersama kita.
Saat itu, seorang penduduk desa datang menghampiri Raka. Dia adalah tetua yang dulu mengusirnya, pria yang kini sangat menyesal akan keputusan yang diambilnya 10 tahun lalu. Dengan wajah yang penuh rasa malu, pria itu berkata, "Raka, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu. Kami semua salah. Kami mengusirmu ketika seharusnya kami memberikan kesempatan. Tapi sekarang kami melihat perubahan yang kau bawa. Kami sangat berterima kasih." Raka menatapnya dengan penuh pengertian dan berkata, "Saya tidak datang untuk meminta permintaan maaf, Pak. Semua itu sudah lewat. Saya di sini untuk membantu kalian. Jika kita semua belajar dari masa lalu kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang terlambat untuk berubah." Pria itu mengangguk. Mata yang dulu keras, kini dipenuhi dengan air mata. "Kami berjanji tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Kamu telah mengajarkan kami sesuatu yang sangat penting, bahwa tidak ada yang bisa menghakimi seseorang hanya berdasarkan masa lalu mereka. Kamu adalah bukti bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah." Raka tersenyum. Kita semua punya potensi. Tidak ada yang tahu bagaimana hidup seseorang akan berakhir. Tetapi, kita semua bisa membuatnya menjadi lebih baik. Saya di sini untuk menunjukkan bahwa, meskipun dunia bisa sangat keras, kita bisa mengubahnya dengan satu langkah kecil. Dengan itu, Raka berdiri, melangkah menuju pusat pelatihan yang kini penuh dengan semangat dan harapan. Masyarakat yang dulu mengusirnya kini menjadi bagian dari perubahan yang ia bawa. Mereka bekerja bersama, belajar bersama, dan berkembang bersama. Cerita Raka adalah kisah tentang kebangkitan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Raka bukan hanya membuktikan bahwa kita bisa mengubah takdir kita meskipun dunia menutup pintu di depan kita, tetapi juga bahwa kita bisa memberi dampak positif pada orang lain, bahkan pada mereka yang pernah menyakiti kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya tentang mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi kembali kepada orang lain, memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membentuk masa depan dengan tindakan kita hari ini. Seperti yang dikatakan Raka, kekuatan sejati tidak datang dari seberapa besar kita bisa bangkit sendiri, tetapi seberapa banyak kita bisa mengangkat orang lain bersama kita. Jika kamu terinspirasi oleh kisah Raka dan ingin melihat dunia berubah menjadi tempat yang lebih baik, mari bergabung bersama kami dalam perjalanan menuju kesuksesan. Klik like jika kamu percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bangkit, dan share video ini kepada teman-temanmu yang butuh motivasi. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang perubahan positif yang ingin kamu lihat di dunia ini. Subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif yang akan mengubah hidupmu. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.